Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini, saya dengan nama Muhammad Yarfandia akan mempresentasikan sebuah buku fiksi berjudul Tuan Direktur. Pengenalan awal buku ini. Tuan Direktur adalah salah satu karya novel bergenre fiksi yang ditulis oleh seorang ulama fenomenal sekaligus pemimpin pertama MUI, yaitu Buya Hamka, yang diterbitkan oleh penerbit Gema Insani pada tahun 2024 lalu. Tema dari buku ini adalah membahas sifat ketamakan manusia akan harta dan pujian, juga kunci mengalahkan sifat ketamakan, yaitu ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala dan akhlakul karimah. Ringkasan isi buku ini menceritakan tentang seorang perantau dari tanah Banjar bernama Jazuli yang merantau ke kota Surabaya untuk mencari nafkah. Awalnya ia hanya berjualan perhiasan amanah dari seorang tauke Tionghoa yang sudah tua. Namun dengan melihat kelihayan dan kepandaian Jazuli dengan berjualan serta kerendahan hatinya, sebelum meninggal, sang tauke mewasiatkan agar seluruh hartanya juga toko perhiasannya menjadi milik Jazuli seutuhnya selamanya. Maka setelah sang tauke Tionghoa ini wafat, maka toko perhiasan dan juga rumahnya menjadi milik Jazuli. Jazuli memajukan toko itu dengan sangat amat baik dan menamai toko tersebut adalah toko perhiasan Berlian Intan Kalimantan, menisbatkan kepada daerah asalnya. Nah, setelah kekayaannya bertambah, ia dapat membeli sebuah hotel di Jalan Sasak yang hampir bangkrut milik seorang saudagar Arab dan berhasil memajukannya kembali. Namun, setelah mendapat kelebihan harta, kemuliaan, kehormatan, dan respect dari masyarakat Surabaya, itu membuat menjadi sombong. Bahkan, niatnya pun dalam beribadah seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, merayakan 2 hari raya Id, dan lain-lainnya bukan karena Allah Ta'ala lagi, melainkan berniat agar dirinya terjaga dari kemiskinan dan hartanya terus bertambah, dan agar ia semakin bisa menyombongkan hartanya pada orang lain. Suatu hari, ia berkeinginan membangun sebuah pabrik pakaian. Letak pabrik itu ada di sebuah lahan luas. Diketahui bahwa pemilik lahan itu adalah seorang kakek tua kaya raya. Namun berpenampilan sederhana, tinggal di pinggiran kota Surabaya yang damai. Ia mengira hanya butuh sedikit uang dan hadiah yang dikirim anak buahnya bisa membuat hatinya luluh dan akhirnya memberikan lahan kosong itu padanya. Akan tetapi, ia sudah sangat salah besar. Ternyata Pak Yasin dan cucunya, yaitu pemilik tanah itu, mempunyai sifat yang zuhud. Sembari menjaga tanah itu, ia juga mempunyai usaha kos-kosan kecil-kecilan. Semua uang dan hadiah yang diberikan anak buah Jazuli sebagai hadiah darinya dan juga sebagai bujukan, ya semua sedekahkan. Katanya sebagai langkah dan menjadi batu loncatan menuju kemuliaan yang Allah janjikan di akhirat nanti. Dan juga sebagian uangnya ia simpan untuk menunaikan zakat sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban dari 5 rukun Islam dan melaksanakan 6 rukun iman dan sebagai bentuk perilaku ihsan bagi seorang yang beriman pada Rabbnya. Berbulan-bulan sudah Jazuli berusaha membujuk, namun tak kunjung hasil. Sampai suatu hari ia putus asa. Ia meminta seorang pegawainya bernama Kadri untuk memberinya nasihat. Dikatakan Kadri ini konon katanya bisa berbicara dengan seorang jin peramal. Menurut jinnya itu, katanya, Jazuli disuruh membuat fitnah, yaitu bahwa Jazuli dan orang-orang sekitarnya dan yang sering berkunjung ke musola miliknya atau ke rumahnya akan merencanakan sebuah sabotase pemerintahan kolonial Belanda. Nah, Jazuli pun setuju. Namun sebelum ia melaporkan ke polisi, ia terlebih dahulu ingin berkunjung ke rumah Pak Yasin untuk melakukan negosiasi atas lahan itu. Namun, keputusan Kadri ternyata tergesa-gesa. Ia telah memasukkan laporan ke polisi tentang sabotase fitnah itu. Tanpa ia ketahui bahwa di malam penangkapan, Tuan Direktur Jazuli berada di rumah Pak Yasin. Nah, singkat cerita, mereka berdua dikurung dalam penjara kantor polisi utama selama semalaman. Di malam itu, Jazuli mengatakan bahwa sebab dia masuk ke situ adalah semua orang miskin yang membencinya, mereka yang ingin mencuri hartanya, dan lain-lainnya. Namun Pak Yasin tidak. Ia menasihati Jazuli bahwa
Semua ini berawal dari satu penyakit, yaitu penyakit takabur dan hubud dunia. Namun, Jazuli terus berbantah-bantahan semalaman hingga akhirnya Pak Yasin tertidur dan dia juga tertidur. Pengadilan pun membuka kasus ini. Nah, satu persatu tahanan termasuk Pak Yasin ditanyai tentang hal yang mereka lakukan di rumah Pak Yasin. Dan semuanya menjawab jujur. Namun, ketika Jazuli ditanya, Jazuli berkelit. Ia berkata bahwa ia ke sana hanya untuk berkunjung saja. Namun saat ditanya apakah ia kenal Pak Yasin, ia mengatakan belum kenal. Nah, saat ditanya Pak Yasin apa tujuan Jazuli datang ke rumah Pak Yasin menjawab bahwa tujuan sebenarnya ialah untuk meminta lahan tersebut agar jatuh ke tangannya. Mendengar hal itu, masyarakat sekitar yang menonton pengadilan ini merasa geram, hati dan telinga mereka panas, dan gelisah di tempat duduknya. Mereka berkata dalam hati, seandainya Tuan Hakim mengizinkan kami untuk menghukum Jazuli dengan keputusan kami sendiri, akan kami pastikan bahwa ia akan mendapat pelajaran yang sebenarnya. Hasil sidang diumumkan bahwa Pak Yasin, Jazuli, dan lain-lainnya tidak bersalah. Semua dibebaskan. Setelah hari itu, masyarakat pinggiran dan masyarakat perkotaan semakin hormat pada Pak Yasin. Ditambah, Pak Yasin adalah seorang yang solih dan taat beragama. Maka di malam hari setelah sidang itu, diadakanlah kenduri selamatan atau syukuran dengan makan-makan bersama di rumah Pak Yasin. Sementara Jazuli, ia kini sedang merenung karena ia tahu bahwa dampak dari kasus ini akan menyebabkan kehormatan dan kemuliaan di masyarakatnya akan menurun. Akhirnya, hal itu menjadi kenyataan. Satu persatu pegawainya pun mengundurkan diri, hanya tersisa Kadri. Bahkan karena itulah, hotel Sasak dan juga toko perhiasannya terpaksa dijual, juga semua perhiasannya. Setelah uangnya habis untuk memuaskan nafsu hasrat belanja dan juga kebutuhan anak istrinya, ia ini jatuh miskin dengan utang piutang yang bertumpuk. Akhirnya, sang istri meminta untuk bercerai dengan keputusan talak bain. Sang suami mengiyakan, Jazuli mengiyakan perceraiannya itu. Namun ia ingin perceraiannya adalah ketetapannya adalah tolak roj'ah atau talak satu atau dan dua di zaman sekarang ini. Namun sang istri yang tidak tahan dengan kemiskinan ini memutuskan agar talak yang terjadi adalah talak bain atau talak tiga. Dan hak asuh sang putra jatuh ke tangan sang istri sesuai dengan keputusan pengadilan. Walaupun pihak Jazuli sendiri dan juga pihak pengadilan melalui mediasi ingin mendamaikan keduanya, namun ternyata tidak bisa. Dan akhirnya dengan hanya membawa sebongkah batang emas yang besar, hanya satu bongkah saja, dia pulang kembali ke tanah Banjar. Sementara Pak Yasin kini telah membuka usaha baru, yaitu pabrik kain batik, yang selama ini usaha ini dipegang oleh saudagar Arab saja. Tak begitu lama usaha ini berkembang pesat. Rumah Pak Yasin penuh dengan orang yang mengangkut bahan-bahan kain menggunakan truk atau mobil pickup. Pabrik ini didirikan di Jalan Sasak, juga mendapat cabang di Yogyakarta, Solo, dan Surakarta. Perusahaan ini berdiri atas kerjasama antara salah seorang mantan pegawai dari Tuan Jazuli yang bernama Fauzi, Pak Yasin, dan juga salah seorang mantan sahabatnya Tuan Jazuli, yaitu Tuan Haji Nawawi. Dan berdirilah perusahaan bernama Mitra Batik Nawawi Fauzi Co. Dalam lingkungan kerja ini, para pedagang asongan berhenti berdagang dan mereka bekerja sama untuk memajukan perusahaan ini dan tidak ada satupun yang saling merendahkan. Dengan kesuksesan ini, Pak Yasin pun menyetujui dan merestui pernikahan antar cucunya yaitu Aminah dengan Fauzi. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan dan dinamai Aisyah. Setelah urusan selesai, Pak Yasin pun merasa tenang dan berkali-kali mengatakan, telah senang hatiku jika aku mati. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan sebelum itu, penilaian dari saya yaitu 9,5. Mengapa? Karena meskipun mudah dimengerti, ada beberapa kalimat yang menggunakan dialek bahasa Minang yang menyebabkan jika disambungkan dengan bahasa Indonesia agak kurang nyambung. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.